Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di siang hari tadi kita melakukan puasa 10 Muharram atau puasa Ashura. Ini adalah puasa yang sudah sangat tua, bahkan diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Nabi Musa alaihi salam berpuasa di hari ini, tanggal 10 Muharram, untuk bersyukur kepada Allah, karena di tanggal 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Dan pada hari itu pula Fir'aun Allah tenggelamkan bersama dengan bala tentaranya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Muhammad SAW juga melakukan puasa ini. Bahkan jemaah sekalian, puasa 10 Muharram ini dulunya wajib, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan baru datang belakangan di kota Madinah. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, kaum muslimin diwajibkan berpuasa tanggal 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita keutamaannya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa di hari Ashura 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Hanya dengan satu hari puasa dapat ampunan dosa selama 1 tahun. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dosa di bulan Muharram ini. Cuma jemaah sekalian, ulama beda pendapat. Apakah semua dosa diampuni, baik dosa besar maupun dosa kecil? Ataukah hanya dosa kecil saja? Maka mayoritas ulama berpendapat yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena ada hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu,
Jumat sampai Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Idza jutunibatil kabair, dengan syarat apabila dosa-dosa besar dijauhi. Berarti hadis ini menunjukkan dosa yang diampuni dengan sebab amal soleh hanyalah dosa kecil. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar dosa besar kita juga diampuni? Maka masih ada amalan lain yang harus kita lakukan. Belum cukup hanya dengan puasa 10 Muharram. Masih ada amalan lain yang harus kita lakukan. Apa itu? Bertobat. Itu syaratnya. Sehingga akan diampuni bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar juga. Meskipun jemaah sekalian, taubat ini kewajiban sepanjang hidup kita. Akan tetapi di bulan mulia, di waktu-waktu mulia seperti bulan Al-Muharram, menjadi lebih wajib lagi. Dan Allah menyuruh kita bertobat dengan panggilan keimanan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Artinya, meskipun alhamdulillah kita termasuk orang beriman, karena kita beragama Islam, karena kita menyembah hanya kepada Allah, karena kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, juga beriman kepada semua rukun iman yang 6. Tapi kita hanyalah manusia biasa yang sangat mungkin terjerumus dosa, bahkan sering berbuat dosa. Oleh karenanya, perintah bertobat Allah tunjukkan kepada seluruh orang yang beriman. Ini kewajiban sepanjang hidup kita. Namun di waktu-waktu mulia, bertobat itu lebih wajib. Jadi kalau kita tambah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga dosa-dosa besar kita juga diampuni. Pertanyaannya jemaah sekalian, gimana caranya bertobat? Bertobat itu caranya adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Kalau kita sudah penuhi syarat-syarat tobat, berarti kita sudah bertobat. Apa saja syarat tobat itu? Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Niat kita semata untuk mencari balasan dari Allah. Itu yang disebut dengan niat yang ikhlas. Kita tidak menginginkan balasan dari manusia, tidak pujian manusia, tapi semata-mata balasan dari Allah. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya Allah memuji ibadah para nabi dan rasul di surat Al-Isra ayat 57. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka, para nabi dan rasul itu, kalau beribadah kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Dan surga termasuk rahmat Allah, dan neraka termasuk azabnya. Maka para nabi dan rasul ketika mereka beribadah, mereka berharap Allah masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah yang disebut dengan ikhlas.
Hanya sebagian orang ada yang salah paham. Mereka mengira ikhlas itu nggak berharap apa-apa. Itu salah kaprah. Justru Allah memuji orang-orang yang paling tinggi ibadahnya, para nabi dan rasul, karena ibadah mereka dalam keadaan mengharap surga dan takut neraka, agar Allah masukkan mereka ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah yang disebut dengan niat yang ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Ikhlas itu kan artinya pemurnian. Karena kita berharap balasannya semata dari Allah, bukan dari selain Allah sedikit pun. Ini syarat yang pertama, dan ini berlaku untuk semua amal ibadah kita. Tidak diterima amal ibadah kita kalau niat kita bercabang. Kita ingin balasan dari Allah, kita pula ingin balasan dari makhluk. Apakah balasan harta atau sekedar dipuji? Maka ibadah kita tertolak, malah dapat dosa. Kalau kita mengharap pujian orang, dosa apa namanya? Dosa riya. Jadi ada orang yang ibadah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Bahkan dia dipuji banyak orang, tapi di hadapan Allah dia malah dapat dosa. Karena orang-orang tidak tahu apa niatnya. Ternyata dia ingin pujian orang. Saat itu ibadah seseorang itu tertolak, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita selalu meluruskan niat kita, karena ini tidak mudah. Niat yang ikhlas itu mudah diucapkan, tapi dalam mengamalkannya tidak mudah, kecuali orang yang Allah berikan pertolongan. Ini syarat bertobat yang pertama. Syarat yang kedua, menyesali dosa itu. Dan inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itulah taubat. Tapi ada sebagian orang ketika berbuat dosa malah kebalikannya. Dia bukan menyesal, dia bangga dengan dosanya. Masih cerita-cerita lagi ke orang lain. Padahal Allah tutupi aibnya, namun dia sendiri yang cerita-cerita ke orang lain. Maka tidak boleh jemaah sekalian kita menceritakan aib-aib kita sendiri. Harusnya kita menyesal. Kalau perlu kita menangis atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wabki ala khati'ati," tangisilah dosa-dosamu. Lebih baik kita menangis sekarang sebelum kita menangis di alam kubur karena mendapatkan azab kubur atau di hari kebangkitan kelak. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat tobat yang ketiga adalah tidak lagi melakukan dosa ini. Kalau ada orang yang katanya bertobat tapi masih lanjut melakukan dosa itu, berarti tobatnya palsu, tidak memenuhi syarat. Yang keempat, agar tobat kita memenuhi syarat, kita harus punya tekad. Tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Jadi jemaah sekalian, 4 syarat ini semuanya amalan hati. Semuanya amalan hati. Pertama, ikhlas. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak lagi melakukannya. Harus diniatkan. Kenapa tidak lagi melakukannya? Karena Allah. Karena kita tahu Allah melarangnya. Karena ada juga orang yang tidak berbuat dosa cuma karena belum kepikiran atau belum sempat waktu. Maka orang seperti ini berarti dia belum taubat itu. Dia biasa minum khamar, tapi sudah lama nggak minum khamar. Kenapa? Waktunya belum sempat. Berarti dia belum taubat. Jadi kita nggak berbuat dosa harus diniatkan karena Allah, dan kita akan dapat pahala. Kemudian yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau di hati seseorang masih tersimpan keinginan
untuk melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang, taubatnya tidak memenuhi syarat. Syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kalau sudah habis waktunya baru mau tobat, tidak diterima lagi tobatnya. Kapan habis waktunya? Ketika kematian telah datang, malaikat maut sudah datang menjemput, atau matahari sudah terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Tidaklah taubat itu akan diterima dari orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, "Saya taubat sekarang." Sudah terlambat. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan menunda-nunda taubat. Karena kita semua tidak tahu kapan kematian mendatangi kita. Dan kematian bisa saja datang secara tiba-tiba. Dan ketahuilah, ulama juga menjelaskan, taubat itu bukan hanya wajib, tapi wajib dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, orang yang menunda taubat sama dengan menambah dosa. Dosa apa namanya? Dosa menunda taubat. Mirip dengan sholat wajib. Sholat wajib itu bukan hanya kewajiban, tapi juga wajib dilakukan dengan segera kalau sudah masuk waktu. Oleh karenanya, orang yang menunda sholat wajib tanpa uzur, dia berdosa. Meskipun dia masih sholat. Kalau dia tidak sholat tentu lebih parah lagi. Jadi taubat itu kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Kemudian, apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang keenam. Jadi syarat yang pertama sampai kelima itu kalau dosanya hanya antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, yaitu minta maaf kepada orang yang kita zalimi dan kembalikan haknya kalau kita sedang menahan haknya, atau minta penghalalan darinya. Kalau tidak, jemaah sekalian, na'udzubillah, urusannya akan panjang sampai di hari kiamat. Contoh, orang yang tidak mau bayar hutang. Padahal dulu waktu pinjam hutang ngemis-ngemis, giliran ditagih dia paling galak. Padahal dia sudah mampu bayar, tapi dia nggak mau bayar. Bahkan dia masih mau bayar, tapi dia tunda-tunda, itu sudah zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Orang yang mampu bayar, lalu dia tunda-tunda adalah kezaliman. Jadi, gimana kalau dia nggak bayar sampai mati? Dia akan disuruh bayar di akhirat. Meskipun amalannya banyak, seharusnya dia masuk surga, dia nggak bisa masuk surga dulu. Kata Nabi SAW, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi." Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya. Artinya, dia nggak bisa masuk surga. Meskipun dia seharusnya masuk surga, tertahan gara-gara hutang. Walaupun dia mati syahid. Mati syahid, mati berperang di jalan Allah, itu jalan tol masuk surga. Tapi kalau ada hutang, belum bisa, tertahan. Jadi gimana solusinya? Disuruh bayar. Disuruh bayar di akhirat. Gimana cara bayarnya di akhirat? Dibayar dengan menggunakan pahala-pahala amal kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya duit, dan tidak juga punya harta. Maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu hakikat orang yang bangkrut.
Beliau menegaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah kelak di hari kiamat dengan sholat, puasa, zakat maupun amal-amal soleh yang lainnya. Namun pada saat bersamaan dia juga membawa dosa. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pernah mencaci maki si fulan. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan melakukan hubungan terlarang. Padahal ini tuduhan palsu. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. Apakah dengan cara dia menipu? Termasuk juga korupsi, atau berhutang tapi tidak mau bayar. Berarti dia makan harta manusia dengan cara yang batil. Wasafaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, dan pernah memukul si fulan. Maka fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang dia zalimi tersebut diserahkan kepada mereka amal-amal kebaikannya tersebut. Sholatnya diberikan kepada mereka, zakatnya diberikan kepada mereka, maupun ibadah-ibadah yang lain. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Namun apabila kebaikannya habis sebelum kezalimannya terbayar, hutangnya misalkan terlampau banyak, amal solehnya nggak cukup untuk bayar hutang, maka apa yang terjadi? Ukhidat min khatayahu faturihat alaih thumma turiha finnar. Dosa-dosa orang yang dia zalimi ini diambil, kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Itulah jemaah sekalian orang yang bangkrut, padahal dulu di dunia rajin ibadah, gara-gara suka zalim kepada orang. Oleh karenanya, agar Allah memberikan ampunan kepada kita, kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi, supaya urusannya tidak berlanjut di akhirat. Tapi jemaah sekalian, sebaliknya, bagi orang yang dizalimi, lebih afdal kalau dia memaafkan, supaya sama-sama selamat. Itu lebih afdal. Boleh-boleh saja kalau dia berharap, semoga orang yang zalim kepada saya, pahalanya ditransfer kepada saya, atau dosa saya ditimpahkan kepada dia. Boleh-boleh saja. Tapi ada yang lebih afdal, dia memaafkan. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita memaafkan? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebab jemaah sekalian, kalau kita dapat transfer pahala, belum tentu dosa kita diampuni. Dan mungkin orang yang menuntut kita juga nyantri, gara-gara kita pernah zalim kepada mereka. Jemaah sekalian, zalim kepada orang itu bentuknya banyak. Termasuk yang banyak dipandang remeh oleh orang adalah ghibah, berbicara tentang aib orang. Cuma jemaah sekalian, kalau dosanya ghibah, di sini ulama merinci untuk bertobat. Kalau orangnya tahu kita gibahi, kita minta maaf. Kalau dia tidak tahu, kita tidak perlu minta maaf, tapi kita ganti dengan memohonkan ampun untuk dia. Kenapa? Karena kalau dia nggak tahu, kemudian kita cerita kita pernah gibahi dia, bisa jadi mudarat lebih besar. Dia mungkin marah besar, tidak terima. Itu kan mudarat menjadi lebih besar. Jadi kalau dia nggak tahu kita gibahi dia, maka kita tobat kepada Allah, kemudian kita mohonkan ampunan untuknya. Jadi ini bahaya kezaliman. Hendaklah kita berhati-hati dari berbuat zalim kepada orang lain. Tapi sekali lagi, andai kita dizalimi, kita maafkan, lebih afdal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi ayat ini jemaah sekalian turun karena ada sebab, yaitu
peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu luar biasa, orang yang sangat dermawan. Jadi Abu Bakar itu sudah paling kuat imannya, paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, surganya yang paling tinggi setelah para nabi dan rasul. Beliau juga orang kaya raya. Maka di antara amal soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memberi nafkah rutin kepada keluarganya, meskipun bukan keluarga dekat. Di antara yang beliau berikan nafkah rutin adalah sepupunya yang bernama Misbah radhiyallahu anhu. Jadi bukan adik, bukan kakak, cuma sepupu, tapi dikasih santunan rutin oleh Abu Bakar. Ini amal soleh jemaah sekalian. Kalau Allah berikan kepada kita kelebihan harta, maka perbanyak amal soleh dengan harta kita. Bersedekah sebanyak-banyaknya, terutama kepada keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh. Jadi Abu Bakar berbuat baik kepada Misbah, bukan sekali dua kali ngasih, tapi rutin. Namun jemaah sekalian, subhanallah, Misbah ini termakan isu sehingga beliau terlibat dalam sebuah fitnah kepada Aisyah, putri Abu Bakar. Aisyah ketika itu sangat sedih sampai beliau menangis 1 bulan lamanya. Bayangkan, saking sakit hatinya Aisyah difitnah, beliau menangis 1 bulan lamanya. Orang yang Abu Bakar selalu bantu setiap hari ikut dalam memfitnah Aisyah. Bagaimana ayahnya gak marah? Saking marahnya Abu Bakar, dia bersumpah tidak akan lagi menafkahi sepupunya ini. Maka turunlah ayat ini menegur Abu Bakar, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Berlapang dada itu artinya jemaah sekalian, enggak ada dendam lagi. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Maka Abu Bakar berkata, aku ingin ampunan Allah. Jadi sepupunya itu dimaafkan, dia lanjut lagi sedekah rutinnya kepada sepupunya yang sudah menyakitinya. Dan inilah jemaah sekalian hakikat silaturahmi. Silaturahmi yang paling tinggi itu adalah kepada keluarga yang memutuskan hubungan dengan kita. Nabi SAW pernah bersabda, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'a rahimuhu wasalahu. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu yang membalas kebaikan orang. Itu memang sudah sepatutnya dia balas. Tapi orang yang menyambung silaturahmi adalah apabila hubungan baik dengannya diputuskan oleh orang, dia berusaha melanjutkan kembali hubungan baik tersebut. Dia berusaha memperbaiki. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan itu tidak mudah. Memaafkan saja bukan hal yang mudah, apalagi masih terus berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tapi itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita jangan heran, surganya Abu Bakar yang paling tinggi. Beliau bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik, tapi juga orang yang telah berlaku buruk kepada beliau. Ini luar biasa. Jadi jemaah sekalian, andai kita dizalimi, lebih afdal kita untuk memaafkan orang yang menzalimi kita, sehingga dua-duanya selamat. Itu lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi inilah yang dijelaskan para ulama agar kita mendapatkan dosa ampunan, agar kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, bukan hanya dosa kecil, tapi juga dosa besar. Hendaklah kita sertakan dengan taubat. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita berpuasa besok hari tanggal 11, itu lebih afdal. Andai kita sudah puasa tanggal 9, kita tambah lagi besok, maka lebih afdal. Kenapa? Karena
diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kemuliaan bulan Muharram, dinamakan sebagai bulan Allah. Muharram memiliki keutamaan yang spesial. Muharram adalah satu bulan yang disebut bulan Allah. Artinya bulan yang Allah muliakan, sehingga kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Amal soleh kita di bulan Muharram pahalanya lebih besar dibandingkan selain bulan haram dan selain bulan Ramadan. Tapi ingat jemaah sekalian, dosa juga lebih besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan mulia seakan-akan dia memandang remeh apa yang Allah muliakan, sehingga dosanya menjadi lebih besar. Sama dengan gibah di masjid, itu dosanya lebih besar dibandingkan di luar masjid. Kenapa? Masjid ini tempat mulia. Kalau kita melakukan dosa padanya, seakan-akan kita nggak memuliakan masjid, kita merendahkan apa yang Allah muliakan, maka dosa menjadi lebih besar. Begitu pula di bulan Al-Muharram. Jadi kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Maksud hadis ini, kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Bukan khusus Asyura saja. Memang Asyura yang paling utama, tapi sepanjang Muharram ini kita masih dianjurkan perbanyak puasa. Jadi kalau kita tambah dengan 12, 13 sampai akhir Muharram, maka itu lebih afdal. Ini puasa sunnah yang paling afdal. Dengan tegas kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kenapa kita perlu berpuasa juga besok tanggal 11 Muharram? Karena ada anjuran berpuasa setiap bulan 3 hari. Jadi kalau kita sudah puasa tanggal 9, 10 tinggal tambah 1, maka kita dapat pahala lagi puasa sunnah setiap bulan 3 hari. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin, shaumud dahri kullihi." Berpuasa 3 hari setiap bulan sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Kenapa jemaah sekalian? Karena 3 hari ini Allah balas 10 kali lipat. Berarti kita seperti berpuasa 1 bulan. Kalau kita lakukan setiap bulan, berarti kita seperti berpuasa selama 1 tahun. Ini anugerah yang Allah akan berikan kalau kita berpuasa setiap bulan 3 hari. Memang lebih afdal pada ayyamul bid, 12, 13, 14, 15 dalam penanggalan Hijriah. Tapi tidak harus pada ayyamul bid. Andai kita lanjutkan lagi pada puasa ayyamul bid sekaligus kita niat puasa Muharram, tentu lebih afdal lagi. Kemudian alasan lainnya Mas sekalian, kenapa kita perlu berpuasa tanggal 11? Apabila ada keraguan dalam penetapan awal Muharram, sehingga yang kita kira tanggal 10 Muharram bisa jadi baru 9 Muharram. Sehingga kalau kita puasa tanggal 11, sudah pasti kita dapat 10 Muharram. Ini ketika ada keraguan. Saya mendengar sebagian orang menganggap 10 Muharram baru besok, sebagian menganggap hari ini. Jadi ada keraguan. Maka kalau kita puasa besok, sudah pasti kita dapatkan 10 Muharram. Jadi jemaah sekalian,
Ini lebih afdal kalau besok kita puasa lagi. Dan juga ada alasan lain, terutama bagi yang belum sempat puasa tanggal 9. Kalau dia puasa tanggal 11, ini tujuannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebab ketika Nabi SAW diberitahu, orang-orang Yahudi juga ikutan berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Maka ada dua hadis, dua jawaban Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui orang Yahudi berpuasa. Jawaban yang pertama, kata Nabi SAW, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak kepada Musa dibanding kalian. Umat Islam lebih berhak kepada Musa dibandingkan Yahudi. Meskipun jemaah sekalian, Yahudi sampai hari ini mengklaim pengikut Nabi Musa, tapi sebenarnya yang lebih berhak mengklaim pengikut Nabi Musa adalah umat Islam. Kenapa? Karena hanya umat Islam yang benar-benar mengamalkan inti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Apa inti ajaran beliau? Sama dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan seluruh para Nabi. Apa inti ajaran mereka? Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, semuanya mengajarkan tauhid, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Namun orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, dan mereka pun menyembah beliau. Umat Nasrani juga berkata Isa anak Allah, dan mereka menyembah beliau. Mereka tidak lagi mengamalkan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, sehingga yang lebih pantas mengaku pengikut Musa dan Isa sesungguhnya adalah umat Islam, bukan mereka. Jadi kita lebih pantas untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian hadis yang kedua, ketika Nabi SAW mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa, maka beliau bersabda, "Fa-idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnatasi." Kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Tujuannya apa? Supaya tidak sama persis dengan orang-orang Yahudi. Inilah jemaah sekalian, termasuk pokok ajaran Islam. Kita selalu berusaha tidak sama dengan orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Maka Nabi SAW ingin berpuasa tanggal 9 juga bersama dengan tanggal 10 supaya tidak sama persis seperti orang-orang Yahudi. Nah, bagi yang belum sempat puasa tanggal 9, tidak mengapa 9 ini untuk menyelesaikan Yahudi dia ganti dengan 11. Itu juga sama, tercapai tujuan untuk menyelesaikan orang-orang Yahudi. Sehingga kesimpulannya tanggal 11 berpuasa besok hari juga dianjurkan. Dan juga hendaklah kita berusaha memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, karena inilah bulan yang terbaik untuk memperbanyak puasa. Begitu pula amal-amal soleh yang lain. Apa saja amal soleh di bulan mulia akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi ingat, dosa juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, di bulan mulia ini kita harus lebih berhati-hati dari perbuatan dosa. Jangan sampai terjerumus di dalamnya, dan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Apakah orang Yahudi puasa sekarang? Baik. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi
masih berpuasa sampai sekarang? Allahu a'lam, saya belum pernah jumpa dengan mereka. Tapi sudah terlalu banyak syariat yang mereka tinggalkan, yang sampai di masa Nabi SAW masih mereka amalkan. Tapi hari ini sudah banyak yang mereka tinggalkan, apalagi umat Nasrani. Makanya jemaah sekalian, andai orang Yahudi dan Nasrani itu menyembelih sesuai dengan ketentuan syariat mereka, yaitu menyebut nama Allah, itu kita boleh makan sembelihannya. Tapi hari ini, jangankan menyebut nama Allah ketika menyembelih, cara menyembelih saja mereka sudah tidak tahu. Mereka kalau ingin makan ayam misalkan, mereka nggak sembelih, cuma diketok kepalanya. Kalau mau makan anjing, mereka masukkan di karung lalu digebuk sampai mati. Padahal dulu mereka juga menyembelih seperti kita menyembelih. Jadi sudah banyak yang mereka rubah-rubah. Dan yang paling buruk daripada Yahudi hari ini adalah hilangnya sifat kasih sayang dan akal sehat, sehingga mereka membantai kaum muslimin di Palestina. Tentu tidak mungkin seperti itu yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin seperti itu yang diajarkan di dalam Taurat yang asli. Tidak mungkin. Hilang kasih sayang, hilang akal sehat, membunuh wanita dan anak-anak, membakar hidup-hidup orang-orang yang tidak berdosa, dalam keadaan mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan. Wallahu a'lam. Waktu sudah habis ya. Mohon maaf yang masih ingin bertanya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan, kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.